ada satu konsep konflik management. Thomas Kilmann, jadi ada 5 style cara kita merespon terhadap konflik. Yang pertama itu kita sebut sebagai style accommodating. Itu udahlah kasih aja lah daripada ribut. Contoh suami istri, sayang mau makan apa? Kamu hari ini senangnya makan apa? Aku lagi pingin makan seafood deh. Ya udah, yuk kita makan seafood. Akomodatif daripada ribut kan? Yes. Tapi biasanya masih perkawinan awal biasanya masih gitu. Yang kedua, avoiding. Itu artinya tidak mau bertemu, betul-betul tidak mau berjumpa karena tidak mau berurusan untuk menghindari konflik. Dan hasil statistik mengatakan 25% karyawan pura-pura sakit hanya untuk hindari konflik. Atau berikutnya adalah accommodating. Accommodating itu adalah kita kompromi. Misalnya contoh, satu manajer, kita lagi punya dana nih. Yuk kita pakai dana ini untuk promosi produk kita di sosial media. Tapi ada satu manajer lagi yang bilang, enggak, dana promosi ini lebih baik kita pakai untuk hire full-time karyawan untuk fokus di sosial media. Ini kan ribut nih. Akhirnya kemudian udah kita kompromi aja deh. Udah gini aja deh, hire part-time aja. Jadi, masih ada dana tersisa, lu bisa pakai untuk promosi. Tapi kita tetap juga dapat karyawan, meskipun bukan full-time, part-time. Nah, ini akomodasi. Lu kasih separuh, gue kasih separuh. Biar sama-sama win-win lah. Ada juga dengan competing. Itu adalah, pokoknya lu mesti ikut cara gue. Nah, biasanya leader, pimpinan menggunakan cara menyelesaikan konflik dengan kayak begini ketika nggak ada solusi dan dibutuhkan keputusan cepat. Pokoknya, I win, you lose. Lu dengerin gue deh. Gue udah 10 tahun ngurusin kayak begini. Masa sih lu gak percaya sama gue daripada lu kalian ribut-ribut, terus gak ada solusinya, dengerin gue deh. Lu jalanin ini aja. Terakhir, ada yang namanya collaborating. Ini yang kemudian mencari solusi yang ketiga. Kamu punya ide apa? Aku punya ide apa? Yuk, mari kita kombinasikan dan mari kita ciptakan sesuatu yang baru. Tidak gampang untuk sampai pada titik itu. Dibutuhkan trust yang luar biasa, dibutuhkan kemampuan untuk mengalah yang luar biasa. Jadi, masing-masing cara ini punya keuntungan, punya kelemahan juga. Dan kita harus melihat situasi, bagaimana cara kita menghandle situasi itu. Pengalaman membantu. Makanya konflik management itu sesuatu yang dilatih. Akhirnya kemudian kita menjadi lebih matang menghadapi situasi ini. Nggak cepat melabel, nggak cepat menghakimi, berusaha untuk mendengarkan. Jadi cara kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik itu kadang-kadang juga berurusan dengan hubungan jangka panjang. Ada kalanya kita ngalah itu nggak selalu buruk. Contoh, klien, customer. Pak, maaf ya Pak. Kita punya permintaan tambahan nih, tapi ini di luar skop, ini di luar biaya yang kita bayarkan. Boleh nggak Pak? Kalau kita perhatikan, kalau nggak terlalu susah-susah amat dan masuk akal, ya wes lah, kasihlah untuk jangka panjang. Ngalah pun nggak bagus. Saya adalah orang yang cenderung menghindari konflik, karena ada kecenderungan punya people pleaser. Berusaha untuk menyenangkan hati orang. Kemudian beban jadi banyak kan, stres. Karena kemudian jadi nggak terungkapkan apa sebenarnya yang dirasakan. Orang-orang seperti saya itu kan khawatir, kalau saya ngomong nanti orang tersinggung nggak ya? Orang sakit hati nggak ya? Orang marah nggak ya? Tapi pengalaman saya adalah kalau kita bisa bungkus dengan baik, ngomong dengan baik, orang itu pada dasarnya pengertian kok. Makanya belakangan, di beberapa tahun terakhir, saya belajar untuk lebih asertif, ngomonglah. Karena kadang-kadang apa yang lu takutkan, nggak seperti itu yang terjadi.